lembab. Ambang batas PSN-nya bisa kelihatan rusak. Sebagai contoh, kalau kita umpamakan ini laser, sinar lasernya ini kan nggak panas, ya. Tapi kalau kita umpamakan ini berenergi tinggi ya, sehingga kalau kena tangan panas kayak api ya. Nah ini kalau jauh ini nggak apa-apa, tapi kalau mungkin dekat, nah, kalau ini korek api aja gitu. Ini kalau dekat segini tangan saya terbakar gitu, misalnya gitu. Kenapa kalau jauh enggak? Karena ambang panasnya nggak sampai, tapi begitu dekat makin panas. Nah, sekali panas sekali terbakar. Nah, tadi ini juga seperti itu, kalau dia energinya tertentu ya, sehingga bisa membakar atau merusak jumlah besar sel, maka kan kelihatan efeknya. Ya. Jadi perlu satu ambang batas ya, sehingga kompensasi dari pembelahan sel di sekitarnya itu dalam populasi sel itu nggak bisa memberikan kompensasi untuk yang rusak. Nah ini namanya efek deterministik ya. Jadi efek yang timbul karena mekanisme sel killing ya, pada jumlah besar sel yang tidak terkompensasi oleh sel-sel sekitarnya akan manifest efeknya itu menjadi deterministik efek ya. Sedangkan yang stokastik itu melalui perusakan yang diperbaiki tapi tidak sempurna ya, akhirnya akan timbul sel ganas dalam waktu yang lama ya. Jadi bedanya itu, salah satunya melalui mekanisme sel killing ya, akan menimbulkan efek deterministik setelah ambangnya dipenuhi ya. Yang satunya lagi itu yang efek stokastik itu melalui sel modifying atau perubahan sifat sel itu. Jadi memang ada dua mekanisme ya. Kalau pada efek deterministik kita bisa bicara per individu, artinya siapa yang akan kena dosis besar melebihi ambang tertentu, dia akan taruhnya rambutnya rontok atau luka bakar kulit atau nanti mandul dan sebagainya. Tapi kalau efek stokastik dia nggak bisa begitu, karena teorinya sebab akibatnya bukan teori deterministik tapi teori probabilistik ya. Jadi suatu kemungkinan ya, kita bicaranya mengenai populasi ya. Jumlah tertentu sel yang kasih ya, sebagai contoh konkret ini saya selalu itu memberikan contoh itu orang merokok ya, mohon maaf ya, merokok saya dulu 10 tahun 13 tahun yang lalu masih merokok, sudah berhenti ya. Merokok contoh yang aktual sekali itu efek stokastik ya. Contoh lah misalnya kita di sini taruhlah dalam kelas ini kita punya 10.000 orang gitu ya, kalau cuma 50 orang sih nggak bisa bagus, statistiknya masih jelek ya. 10.000 orang yang kita ya. Nah kemudian mulai hari ini kita sepakat untuk merokok, rokok apa saja lah boleh gitu. Saya nggak nyebut merek, kita dikira reklame ya. Saya nyebut salah satu rokok Gatot Kaca itu ada mereknya itu. Sehari kita merokok taruh 10 batang gitu ya. Nah kemudian 10 tahun yang akan datang kita sepakat, kita bersama-sama taruh ada pertandingan sepak bola gitu ya, Manchester United lawan Persija gitu. Dengan kepala mana yang bagus lah gitu. Misalnya di stadion Taman Senayan ya. Nah, kemudian ada door prize-nya gitu. Door prize-nya Mercedes News Ice gitu ya. Mereka ada orang yang pengen dapat itu ya, apalagi door prize nggak usah beli gitu, beli tiketnya aja gitu. Nah, orang dapat ngasih. Nah ternyata di antara 10.000 orang itu 10 yang tahun yang datang itu ada yang tidak hadir gitu. Nah pertanyaannya, ternyata yang tidak hadir itu jumlahnya dari 10.000 orang itu orang 26 orang gitu. Misalnya gitu. Pertanyaannya kenapa nggak mau hadir? Ya, apakah dia tidak kepengen, mereka tidak kepengen Mercedes News Ice gitu ya? Ya ternyata punya usul itu setelah teliti satu-satu ternyata mereka terdampak di rumah sakit kanker Darmais gitu. Itu ceritanya, ini bukan sinetron tapi di rumah sakit kanker Darmais karena sakit ini karsinoma bronkogenik ya, paru-parunya kena gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang merokok berapa orang? Jawabannya kan 10.000 orang. Yang kena kanker berapa? Ternyata 26 orang. Nah sekarang hari ini waktu kita sepakat merokok 10 batang per hari itu kita nggak tahu bahwa akan kena itu misalnya si A, si B, si D, si Z kayak gitu, kita nggak tahu. A priori kita nggak tahu, tapi nanti baru ketahuan. Kenapa kok yang kena cuma 26? Kita bisa melihat bahwa probability kemungkinannya itu makin gede. Ya, kalau jumlah batangnya yang dihisap tambah. Sekarang kalau misalnya tadi 10 batang, sekarang kalau 5 batang ternyata masih ada jumlah
jumlahnya nggak 26 tapi jadi misalnya 12 gitu ya. Kalau nggak merokok ternyata masih kanker paru-paru juga ada dan terus kita ambil populasi kontrol ya. Ini kurang-kurangnya simulasi studi epidemiologi gitu aja. Jadi kita buat populasi kontrol membandingkan orang yang nggak merokok sama sekali ada nggak diikuti 10 tahun sama. Nah, itu. Ya, itu ternyata ada juga. Mbak, ada diskon 5 kali, Mbak. Kantor ini 38. Ayo. Kenapa tuh? Ayo, lihatin apa itu?